Come on, they're not gonna bite you. I said that was. What have we here? We're all looking at a different clouds. Hai guys, kembali lagi nih di Gudang Film Box. Untuk kalian para penggemar Apem Legit dan Dede-Dede Gemoy, tak pernah lupa saya mendoakan kalian dan keluarga semua agar sehat dan bahagia. Amin. Oke, ada cerita baru lagi nih yang berjudul. Film ini bercerita tentang seorang gadis cantik yang kembali datang ke suatu kota untuk menemukan cinta pertamanya kembali yang sudah terjalin 4 tahun lalu. Namun hubungan mereka harus kandas karena tak kuat dengan hubungan LDR-an guys. Gak suka banyak bacot dan basa-basi, kencangkan dulu volume earphone-nya, udah? Yuk langsung ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan video rekaman seorang wanita cantik bernama Lucy, yang pada saat itu sedang dalam perjalanan untuk pergi ke suatu kota bernama Tuscan. Lalu ketika Lucy sudah sampai di sebuah stasiun, seorang pria yang tak Lucy kenal melempar sebuah kaset rekaman kepada Lucy ketika Lucy tertidur di kereta tadi. Sembari mengatakan ini untukmu. Dan lalu kereta itu pun melanjutkan perjalanan. Lucy akhirnya mengambil kaset tersebut dan melanjutkan perjalanan dengan taksi. Setelah perjalanan yang cukup panjang, Lucy pun tiba di suatu tempat yang bernama Tuscan. Rumah yang didatangi Lucy adalah rumah seorang keluarga seniman yang merupakan sahabat dari teman ibunya si Lucy. Lucy lalu bertemu Diana yang diketahui sudah 4 tahun silam Lucy tak berkunjung ke Tuscan. Beberapa saat kemudian, Lucy terlihat memandangi sebuah foto yang sudah diambil ketika 4 tahun yang lalu, yang menggambarkan dirinya dengan seorang pria yang diketahui bernama Nicolo. Dan Lucy sepertinya sangat menyukai pria yang berada di foto tersebut. Malam pun tiba. Terlihat Lucy menghadiri makan malam bersama yang sudah menjadi rutinitas bagi keluarga sahabat orang tuanya itu. Di sana mereka pun bercerita tentang kesibukan masing-masing. Di sana juga Lucy bertemu Miranda yang ketika 4 tahun silam mereka sering bermain bersama. Karena memang usia mereka tak jauh berbeda. Selesai makan malam, Diana memberikan Lucy sebuah gaun yang dimiliki ibunya dulu saat mereka baru menikah, yang mana sekarang sudah cocok untuk dikenakan oleh Lucy. Diana pun menyarankan agar mengenakan gaun ibunya saat pesta nanti. Beberapa saat kemudian, suami Diana rupanya masih kebingungan dan bertanya-tanya mengapa orang tua Lucy mengirim Lucy ke tempat mereka tinggal. Apalagi setelah kematian Sarah atau ibunya Lucy. Dan Diana berpikir bahwa mungkin saja Lucy lah yang ingin berkunjung, sehingga dia mendatangi Tuscan sebatas untuk menghilangkan kejenuhannya saja. Kedatangan Lucy memang sebenarnya tanpa kabar, akan tetapi keluarga Diana tetap akan menjaga Lucy sebagai anak dari sahabat mereka. Setelah itu, terlihat Lucy yang sedang mendatangi Alex. Nah, Alex ini adalah salah satu adik Diana yang didiagnosa menderita penyakit langka, namun tidak menular. Mereka lantas bercerita tentang masa muda ibunya Lucy. Alex mengatakan bahwa Lucy sangat mirip dengan ibunya itu. Percakapan itu pun terus berlanjut hingga Lucy akhirnya bisa leluasa untuk bercerita bahwa dia di usia yang ke-19 tahun ini ternyata belum pernah merasakan yang namanya kenikmatan bercocok tanam guys. Alex pun cukup kaget mendengarnya, apalagi Lucy ini merupakan gadis yang sangat cantik. Alex berpikir tentu saja Lucy menjadi primadona di mata kaum pria yang seusianya. Lucy kemudian lanjut bercerita bahwa dia melakukan itu karena dia sangat menyukai seorang pria yang baru dia kenal saat liburan musim panas ketika usianya masih 15 tahun. Dan mereka kerap kali berkirim surat setelah pertemuan itu. Sampai akhirnya salah satu dari mereka memutuskan untuk berhenti melakukan kebiasaan itu. Wajah Alex seketika menjadi benci ketika mendengar cerita Lucy. Di sisi lain, dari kejauhan rupanya Diana berada di sana dan menyimak percakapan antara Alex dan Lucy. Di pagi harinya, mereka semua berkumpul untuk sarapan bersama, di mana Alex sepertinya memberikan perhatian lebih kepada Lucy dengan menawari kopi dan mengajaknya mengobrol.
Dengan hal tersebut, sepertinya Lucy juga fine-fine aja ya kan. Beberapa saat kemudian, Daisy mengajak Lucy untuk pergi ke sebuah danau. Seketika, danau itu mengingatkan Lucy dengan Nicolo, pria yang ia sukai. Yang mana 4 tahun yang lalu, danau itu merupakan tempat first kiss Lucy dengan Nicolo. Daisy lalu mengatakan bahwa Miranda adalah seorang wanita yang sering dikencani oleh banyak pria. Dan salah satunya, Daisy menyebut nama Nicolo. Mendengar hal tersebut, Lucy pun merasa kecewa dengan apa yang telah Daisy bilang guys. Singkat cerita, esok paginya rumah Diana kedatangan tamu. Diana mengenali pria itu yang memang merupakan teman lamanya yang bernama Carlo. Beberapa saat kemudian, setelah diberitahu Diana, Lucy menghampiri Carlo dan bilang kalau ibunya sering menuliskan semacam diari tentang Carlo. Carlo pun membenarkannya, bahwa memang benar dulu mereka sering menghabiskan waktu bersama. Namun Carlo menekankan bahwa hubungan mereka sebatas teman saja guys. Scene pun kemudian berpindah pada Lucy yang saat itu sedang bersama dengan Daisy. Dan Lucy terlihat sedang menelpon untuk pemesanan tiket ke New York. Daisy memohon agar Lucy membatalkan kepergiannya karena sepertinya Daisy sudah menemukan sosok kakak dari Lucy. Dan sesaat kemudian seorang pria tampan yang bernama Christopher datang. Dan Daisy langsung menyambutnya. Tak berselang lama, pria yang bernama Nicolo juga datang dan membuat Lucy tersenyum seketika. Mereka berdua sepertinya sama-sama kaget dan Nicolo langsung mengajak Lucy untuk datang makan bersama nanti malam. Semenjak saat itu juga, Lucy membatalkan niatnya untuk pergi ke New York dan sangat kegirangan dengan ajakan Nicolo. Singkat cerita, saat makan malam pun tiba. Seusai makan, Lucy, Miranda dan pacarnya, Nicolo dan juga adiknya yang bernama Osvaldo terlihat sedang bercerita tentang pengalaman cinta mereka. Namun di sana Lucy gak menceritakan tentang kisah cintanya karena merasa tak enak di sebelahnya ada Nicolo, pria yang dia sukai guys. Pada keesokan harinya, kekasih Miranda yang bernama Richard mendatangi kamarnya Lucy dengan alasan kepingin sebat katanya. Akan tetapi, sepertinya Richard ini memiliki perasaan sakne dengan Lucy guys. Beruntungnya, pas Richard hampir berhasil memasukkan buungnya, Miranda datang dan menggagalkan usahanya Richard guys. Dan ketika sore harinya, Lucy mendatangi rumah Nicolo yang ternyata sosok pria ini sangat sultan guys. Lucy lalu mencarinya di halaman belakang. Namun ternyata dia lagi sama yang lain di bawah pohon rindang guys. Anjing banget kan? Melihat hal itu, Lucy pun langsung putar balik saat itu juga. Namun karena saking ngebutnya, Lucy pun terjatuh dari sepedanya. Osvaldo yang merupakan adiknya dari Nicolo yang saat itu juga berada di sana, ingin membantu Lucy yang terjatuh. Namun Lucy menolaknya dan langsung bergegas pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Lucy bertemu dengan Alex yang langsung menyadari bahwa Lucy terluka. Alex pun dengan sigap mengobati kaki Lucy. Nah, keesokan harinya, Lucy terlihat sedang dilukis oleh suaminya Diana. Dan Lucy dilukis dengan bola-bola kenyalnya itu loh, ditumpahkan sebelah untuk umum. Sehingga membuat Richard yang sedang bekerja sedikit tegang akan hal itu guys. Maksudnya lehernya yang tegang ya guys. Jangan pikiran aneh-aneh ya. Lanjut, sesaat kemudian Nicolo dan Osvaldo datang ke sana. Mereka melihat Lucy. Nicolo lalu bilang kalau Lucy cukup sekel dan mantep lah ya untuk diobok-obok airnya. Namun Osvaldo malah bilang kalau Lucy adalah gadis yang benar-benar polos dan meminta pada Nicolo untuk gak macem-macem sama si Lucy. Nicolo pun gak peduli dengan nasihat adiknya itu dan dia lalu pergi mengikuti Lucy yang langsung menghindar setelah melihat Nicolo. Singkat cerita, setelah drama kejar-kejaran, Nicolo pun berhasil membuat Lucy tersenyum kembali dengan gombalan ala Pak Boy. Dan setelahnya terjadilah adegan penghisapan rokok daging yang gak bisa ditampilin di sini ya guys. Tapi tenang aja, seperti biasa aku bakal kasih link video fullnya di deskripsi ya. Tapi janji loh ya, setelah ini kalian bakal like, komen, dan subscribe channel ini supaya aku bakal sering kasih linknya. Oke, lanjut. Namun tak berselang lama, Lucy pun menghentikan kegiatan itu karena dia mengatakan dia nggak mau melakukan mantap-mantap di outdoor guys.
Dan lalu, sesaat kemudian Lucy pun terlihat berkaca dan dia menangisi dirinya sendiri atas kejadian barusan yang menghisap rokok dagingnya si Nicolo. Beberapa hari kemudian, pesta yang diadakan keluarganya Nicolo pun akhirnya tiba. Acara itu dihadiri oleh banyak tamu. Lucy datang dengan menggunakan gaun mendiang ibunya. Di sana Lucy melihat Nicolo yang sedang bersama wanita lain, yang membuat Lucy semakin membencinya. Ketika matahari mulai terbenam, pesta pun menjadi semakin hangat. Lucy akhirnya berkenalan dengan seorang pria setelah melihat Nicolo yang bersama dengan wanita lain. Lalu Lucy dan seorang pria tersebut yang belum diketahui namanya itu pun akhirnya berkenalan. Namun ternyata niat Lucy mendekati pria itu bertujuan untuk membuat Nicolo menjadi cemburu. Dan setelah pesta usai, pria itu lalu mengantar Lucy pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Alex terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya yang semakin buruk. Namun sepertinya Lucy gak berani menghampiri Alex karena mungkin saja ia masih trauma dengan kematian sang ibu. Beberapa saat kemudian, Osvaldo terlihat mengamati Lucy yang baru saja keluar dari kamar. Dia berniat menghampirinya. Lucy yang sedang berjalan, tiba-tiba ia tersengat lebah. Osvaldo pun langsung membantu Lucy dengan sigapnya. Dan setelahnya, ia berlanjut mengobati luka Lucy yang tersengat lebah. Lucy begitu terkejut karena Osvaldo begitu baik dan sopan terhadapnya. Beda dengan kakaknya Nicolo yang anjing banget itu ya kan. Dan akhirnya mereka menghabiskan sore dengan berkeliling di sebuah ladang. Di sore itu, Osvaldo akhirnya mengaku bahwa 4 tahun yang lalu dia pernah mengirim surat pada Lucy tanpa nama pengirim untuknya. Dan pastinya Lucy mengira bahwa surat tersebut dari Nicolo. Osvaldo juga memberitahu isi surat itu yang mengatakan bahwa dia sangat menyukai Lucy. Lucy pun ternyata ingat betul surat yang dimaksud oleh Osvaldo yang masih ia simpan. Karena memang kata-kata dari surat itu sangatlah memukau guys. Setelah itu, Osvaldo mengajak Lucy untuk mendatangi sebuah pohon yang sangat rindang. Dan Osvaldo langsung membuka obrolan bahwa pasti Lucy sangat merindukan sang ibu. Hal itu membuat Lucy menjadi sangat sedih. Di saat yang sama, Osvaldo juga merasakan kesedihan yang dirasakan oleh si Lucy. Dan hal tersebut membuat Lucy berpikir bahwa Osvaldo ini adalah seorang pria yang sangat pengertian. Dan pada akhirnya membuat Lucy jatuh cinta dengannya. Dan mereka pun akhirnya melakukan kegiatan yang sama-sama belum pernah sama sekali mereka lakukan sebelumnya. Ya, pada intinya mereka pun bercocok tanam sampai pagi guys. Dan di pagi harinya, di perjalanan pulang, Osvaldo akhirnya memutuskan untuk pergi bersama Lucy ke Amerika dan menetap di sana bersama dengan Lucy. Dan film pun tamat. Ending yang sangat sopan ya guys. Dari film ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jodoh itu gak ada yang tahu ya kan. Dari awal nonton film ini, aku juga gak nyangka bahwa si Lucy bakal jadi sama Osvaldo. Ya seperti yang kalian ketahui, si Osvaldo ini jarang in frame di film ini ya kan. Ya namanya juga jodoh. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kalian suka. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subrek ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.